Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Ada yang berbeda pada Car Free Day atau CFD di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta kemarin. Berbeda Car Free Day ini karena hari bebas kendaraan bermotor itu diwarnai ribuan perempuan yang berpakaian kebaya. Mereka tengah menyampaikan pesan betapa adiluhungnya budaya bangsa Indonesia. Para perempuan itu ramai-ramai jalan santai berpawai di jalanan ibu kota untuk mengkampanyekan kebaya goes to UNESCO. Mereka berkomitmen untuk menjadikan kebaya yang merupakan pakaian khas Indonesia dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Senin 20 Juni 2022 dengan tema Bangga Berkebaya, Bangga Budaya Bangsa bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bangga karena kita masih punya kebaya. Kita masih punya kebaya ya? Iya. Belum pasti. diklaim bangsa lain ya? Belum. Makanya cepat-cepat kita kampanyekan itu, supaya tidak diklaim. Baik, kita akan bicara soal bangga berkebaya, tapi kita lihat dulu, Mas Kohar dan pemirsa, beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk harian pagi ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa, wujudkan pemilu tanpa polarisasi. Ya. Ini kan memang tidak ada petahana ya di 2024 nanti. Ya, betul. Tapi apakah itu bisa menjamin tidak akan ada polarisasi, Mas Kohar? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Makanya kepada partai politik, kepada seluruh elemen pemilu, dan juga kepada terutama elit ya, untuk betul-betul hati-hati dengan penggunaan simbol-simbol ya, politik identitas. Identitas itu penting untuk sebuah budaya, untuk sebuah kekuatan, kebanggaan ya. Tetapi identitas yang dipolitisasi itu yang berbahaya. Risikonya besar sekali. Nah, kita sudah mengalaminya di 2014, mengalaminya lagi di 2019. Pembelahan itu terjadi bahkan ketika pemilu sudah selesai, pilpres sudah selesai, calon yang kalah sudah diakomodasi. Jadi ada sepertinya yang memang merawat hal-hal seperti ini dengan tujuan-tujuan yang jalan pintas untuk meraih kekuasaan secara jalan pintas. Ini yang harus disadari bersama bahwa akibatnya ini sangat berat, sangat berlangsung lama. Maka jangan sampai terulang lagi di 2024, persiapannya harus sekarang, kampanyenya harus sekarang, regulasinya harus betul-betul rigid dimulai dari sekarang. Dan juga nanti Bawaslu, Panwas itu juga harus tegas ya. Sedini mungkin kalau ada yang mulai memakai politik identitas ya ditindak begitu, Mas? Ya, betul. Jadi regulasi itu, aturan itu pasti nanti sudah dibikin oleh KPU, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh itu adalah hal-hal yang terkait dengan penghinaan seseorang atau calon atau lawan politik dengan menggunakan simbol-simbol identitas agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Itu jadi beberapa elemen-elemen identitas itu kalau begitu ketahuan satu saja langsung tindak tegas. Oke, kita tunggu nanti sama-sama dari para penyelenggara dan juga tentunya dari para kandidat supaya kemudian tidak membuka perbedaan atau polarisasi. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan ancaman krisis pangan. Kalau kita perhatikan harga-harga sekarang sudah mulai naik. Perkuat terus strategi antisipasi krisis pangan. Ini apa ya strategi yang paling pas ini kalau kita lihat, Mas Kohar? Ya, ada beberapa langkah ya. Misalnya untuk melakukan substitusi impor. Lalu ada diversifikasi pangan lokal. Jadi kita ini punya sumber pangan yang bukan hanya beras, tetapi ada sagu, ada umbi, ada ubi, dan banyak lagi, dan jagung misalnya. Beberapa sumber-sumber yang sumber-sumber pangan yang kaya itu bisa digali dengan pendekatan teknologi, dia menjadi
makanan yang bisa mensubstitusi beras. Kenapa beras perlu di-reduce, dikurangi? Karena memang luas panen itu juga berkurang dari tiap tahun. Betul. Di tahun 2021 saja luas panennya berkurang 245.000 hektar. Itu artinya 2,34% dari total luas panen di sepanjang 2021. Nah, kalau ini berlangsung terus dan tidak ada diversifikasi, maka ya krisis pangan juga bisa mengancam Indonesia. Dan itu menjadi seperti kata pepatah, tikus mati di lumbung padi, gitu. Jadi kita bisa terancam krisis, padahal kita adalah bangsa yang punya kekayaan pangan luar biasa. Yang juga harus diperhatikan mungkin oleh para penyuluh pertanian ya, karena cuaca ini kan makin tidak jelas nih Mas Kohar, apakah kita masuk kemarau ataukah masuk musim hujan. Tanam, panen atau apa itu mesti harus segera didampingi. Betul. Jadi kalau yang dulu diremehkan gitu ya, maka sekarang harus mulai menjadi perhatian yang sangat besar. Kenapa? Karena perubahan iklim ini sudah nyata terjadi. Baik. Kita harapkan juga semua instansi terkait, Badan Pangan Nasional mungkin ya harus menunjukkan kendalinya terhadap antisipasi krisis pangan. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 2, ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Saudi kontrol ketat barang jemaah. Barang apa lagi nih yang masih dibawa oleh jemaah haji Indonesia? Iya kan memang sudah ada aturannya ya, bahwa ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dibawa. Bahan kimia yang bisa membahayakan. Kemudian ya banyak kan, kalau dari Indonesia itu kan kebanyakan ada yang membawa rokok dalam jumlah yang sangat besar. Dan itu berpotensi untuk dijadikan sebagai ladang penyelundupan gitu loh. Nah, hal-hal seperti itulah yang dikontrol secara ketat, termasuk berat koper dan sebagainya. Tidak hanya di Mekah, tetapi juga saat tiba di Madinah itu dilakukan betul. Dan mulai hari ini, mulai kemarin itu sudah dibuka Bandara Jeddah. Jadi gelombang kedua itu langsung melakukan umroh karena mereka dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, ini menandai paruh kedua dari jemaah. Yang paruh pertama kan berangkat ke Madinah. Nah, dari Madinah dia masih belum umroh karena umroh kan syaratnya harus di Mekah. Nah, mereka nanti melakukan ritual di Madinah, baru kemudian berjalan. Nah, yang di Jeddah itu juga sama. Mereka yang pakai jalur cepat pun juga tetap diperiksa secara ketat koper-kopernya. Baik, kita harap para jemaah haji khususnya Indonesia ya benar-benar memperhatikan aturan supaya kemudian pelaksanaan ibadah hajinya bisa benar-benar kusuk ya. Ya betul. Yang paling juga perlu perhatian adalah karena cuaca yang panas ya. Bisa sampai 50 derajat ini. Ini juga harus diperhatikan. Harus banyak minum ya. Ya betul. Tidak harus menunggu haus baru minum. Betul. Harus banyak minum. Rehidrasi secara rutin. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Editorial hari ini diberi judul Bangga Berkebaya, Bangga Budaya Bangsa. Ini sesuatu yang menarik sekali karena kita sebetulnya kan sudah melihat ini dilaksanakan. Tapi apa yang kemudian membuat editorial melihat ini perlu diperhatikan khusus, Mas Kohar? Iya, ini juga ada rangkaian dengan beberapa keprihatinan ya terhadap makin tergerusnya budaya-budaya kita. Nah, beberapa produk kebudayaan itu bahkan diklaim oleh negara tetangga. Reok itu juga sudah mau diancang-ancang, mau diusulkan oleh Malaysia untuk menjadi budaya dunia ke UNESCO oleh mereka. Padahal reok asli dari Indonesia. Nah, jangan-jangan nanti kebaya juga dibegitukan. Maka sebagai lambang dari kekayaan bangsa, khasanah budaya kita, kebaya harus dihidupkan lagi. Karena sekarang orang mulai agak mungkin malu-malu ya menggunakan
kebaya hanya untuk acara-acara resmi saja. Betul. Padahal kebaya bisa digunakan sehari-hari. Di kampung saya dulu orang tua itu selalu menggunakan kebaya setiap hari. Ibu saya, almarhumah ibu saya, beberapa tetangga juga begitu. Tetapi kemudian lambat laun itu digantikan oleh pakaian-pakaian lain yang ya tidak salah, tetapi bukan berarti harus menanggalkan budaya bangsa Indonesia. Kekuatan budaya lokal kita, yaitu kebaya ini. Oke. Pertanyaannya adalah begini, Mas Kohar, terutama untuk wanita-wanita di kota-kota besar, pakai kebaya yang apa adanya itu kan memang repot ya. Ribet katanya. Iya, pakai kain, mungkin tidak cukup setengah jam gitu ya. Tapi bagaimana itu bisa tetap dipertahankan di tengah kota modern, di tengah budaya yang lain-lain yang macam-macam ini dari seluruh dunia. Kita akan bahas itu, Mas Kohar. Dan misalnya nilai editorial Media News untuk hari ini, Senin 20 Juni 2022, Bangga Berkebaya, Bangga Budaya Bangsa. Bangga Berkebaya, Bangga Budaya Bangsa. Ada yang berbeda pada Car Free Day atau CFD di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta kemarin. Berbeda karena hari bebas kendaraan bermotor itu diwarnai ribuan perempuan berpakaian kebaya. Mereka tengah menyampaikan pesan betapa adiluhungnya budaya bangsa. Para perempuan itu ramai-ramai jalan santai, berpawai di jalanan ibu kota untuk mengkampanyekan kebaya Goes to UNESCO. Mereka berkomitmen menjadikan kebaya yang merupakan pakaian khas Indonesia dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia. Para perempuan itu sedang memainkan peran sebagai duta kebaya. Spanduk-spanduk besar bertuliskan Bangga Berkebaya mereka bentangkan. Tentu mereka juga mengenakan kebaya. Mereka ingin membuktikan bahwa berkebaya bukan berarti ribet. Mereka yang banyak diantaranya berusia 50 tahun ke atas kuat melangkah dari Jalan Jenderal Sudirman ke Bundaran HI, jaraknya terbilang cukup jauh, sekitar 6 km. Mereka yang berkebaya itu adalah perempuan-perempuan tangguh. Kecintaan mereka terhadap kebaya begitu tinggi, tekad untuk mengkampanyekan agar kebaya menjadi pakaian sehari-hari begitu kuat. Bagi mereka, kebaya bukan lagi identik dengan pakaian formal. Kebaya kini bisa dikenakan setiap saat di setiap tempat. Kebaya pun bisa dipadankan dengan hijab sebagai pakaian muslimah. Dengan modifikasi, ia bahkan bisa dipakai untuk berolahraga. Itulah yang mereka tunjukkan di CFD yang memang disediakan untuk berolahraga. Soal pakaian boleh jadi urusan ringan, namun apa yang dilakukan ribuan perempuan berkebaya itu bukan peran main-main. Mereka menjadi pengingat betapa pentingnya semua anak bangsa mencintai budaya sendiri. Mereka menjadi penyampai pesan kepada seluruh kalangan untuk kembali ke jati diri bangsa. Pakaian adalah bagian dari budaya. Pakaian menunjukkan jati diri bangsa. Pakaian juga menjadi bagian dari identitas sebuah bangsa. Maka mencintai pakaian khas negeri berarti mencintai budaya, meninggikan jati diri, dan bangga dengan identitas bangsa sendiri. Kenapa peringatan dan pesan itu penting? Harus kita katakan, belakangan banyak orang yang justru bangga dengan pakaian khas bangsa lain. Mereka gemar mengenakan, bahkan menjadikannya sebagai pakaian sehari-hari. Mereka mengaku sebagai anak bangsa Indonesia tetapi hobi menonjolkan identitas mancanegara. Tidak sedikit yang selalu memakai busana Arab. Tentu, kita sangat menghormati ketika mereka mengenakan pakaian yang memang sesuai tuntunan atau perintah agama. Sebagai umat beragama, begitulah semestinya. Tetapi, haruskah busana yang merupakan identitas bangsa lain harus kita banggakan pula? Tidak sedikit pula yang gemar memakai pakaian ala barat. Sama yang dengan kearab-araban. Mereka juga bangga dengan gaya kebarat-baratan, padahal pakaian itu terkadang menegasikan norma dan kesopanan. Pakaian yang tidak patut kita kenakan sebagai orang timur. Kita bangsa besar, bangsa yang syarat dengan budaya luhur. Amatlah tidak elok sebagai bangsa besar, kita justru menonjolkan budaya orang lain dan meminggirkan budaya sendiri. Petuah bijak mengatakan,
Tanpa budaya, sebuah bangsa akan hancur. Agar tidak hancur, maka menjadi keniscayaan bagi kita untuk menjunjung tinggi budaya sendiri, termasuk dalam berpakaian. Mengenakan pakaian khas negeri ini bukanlah aib, bukan pula ketinggalan zaman. Ia justru sebuah kebanggaan tiada tara yang layak kita pamerkan kepada bangsa lain. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan topik editorial di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Kohar, kita mau berbincang juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan budayawan Ngatawi Al Sastro. Mas Sastro, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Sastro, kita bangga bahwa kita punya budaya yang menurut bangsa-bangsa lain sebetulnya justru dinilai punya nilai yang tinggi. Kalau pakai bahasa Jawa mungkin adiluhung ya. Tapi di waktu-waktu belakangan ini kita melihat ada pengaruh budaya lain yang kita lihat akhirnya seakan-akan membuat kebaya itu sesuatu yang dihindari atau bahkan ditolak. Kalau Anda melihat apakah memang ini karena budaya bangsa Indonesia ini belum ketemu, belum bangga dengan jati dirinya, atau alasan lain, Mas Sastro? Ya, kalau menurut saya sih mereka belum paham, belum ngerti, dan belum bisa merasakan manfaatnya, gitu. Karena yang namanya kebudayaan yang akhirnya menjadi identitas suatu masyarakat, itu kan hasil dari proses yang sangat panjang menyejarah, yang itu akhirnya mempengaruhi pemikiran, selera, dan tindakan orang tersebut. Gitu. Kebaya itu dan bagian dari produk kebudayaan yang akhirnya menjadi identitas. Gitu. Nah, proses kelahiran kebaya itu tidak bisa lepas dari dua hal. Satu adalah kreativitas bangsa Nusantara, yang kedua adalah realitas atau Bung Rama menyebutnya nature. Nature bangsa Nusantara apa ya, alam geografis yang kepulauan, yang banyak pohon, banyak tumbuhan dan lain sebagainya itu akhirnya melahirkan kreativitas cara berpakaian yang menjadi kebaya ini. Gitu. Nah, di dalam pakaian, di dalam kebaya itu juga ada makna, ada nilai, ada kreativitas dan lain sebagainya. Nah, yang akhirnya membuat seseorang menjadi bangga, dan pride gitu ketika memakai itu. Ketika hal seperti ini tidak dipahami, tidak disadari, dan tidak dirasakan oleh masyarakat pengguna kebudayaan itu atau pencipta kebudayaan itu, ya akhirnya gampang tergerus, Mas. Gitu. Gampang hilang. Makanya cara mudah untuk menghilangkan satu bangsa itu kan dua sebetulnya, Mas. Satu, dihilangkan tradisinya, dia tidak bangga dengan tradisinya, karena dengan cara itu dia akan kehilangan identitas kulturalnya. Yang kedua, dia dihilangkan jejak sejarahnya, karena dengan hilangnya jejak sejarah dia nggak punya margi lokaya, nggak punya referensi kehidupan. Akhirnya dikasih referensi apa saja langsung ditelan, Mas. Nah, maka gerakan sejuta kebaya ini menurut saya menarik, gitu. Ini menjadi arus balik, gitu. Mas Sastro, mungkin kita harus dengan jujur mengatakan ada pengaruh yang diduga adalah agama yang melihat bahwa menggunakan kebaya itu sesuatu yang dihindari. Kalau Anda melihat paham ini bagaimana nih, Mas Sastro? Ya, ini yang saya sebut, Mas. Pengaruh agama Islam itu kan masuk sudah sejak abad ke-8, ke-9 di sini. Kemudian direkonstruksi zaman Wali Songo. Diproses terus oleh zaman kolonial oleh para ulama dan kiai-kiai Nusantara. Kemudian dilanjutkan pada era kemerdekaan. Artinya pengaruh keagamaan itu kan sudah ada dari dulu, gitu. Tapi kan nggak menghilangkan kebaya. Menurut saya ini problemnya bukan pengaruh agama, tapi pengaruh gerakan politik yang menggunakan agama sehingga dia melakukan stigma terhadap budaya lain. Ya, maksudnya politik dalam ini adalah politik kebudayaan, Mas. Politik kebudayaan yang menggunakan agama. Mas Sastro, bagaimana ini pertanyaan terakhir saya, Mas. Bagaimana kita
bisa membuat bangsa Indonesia kita semua bangga dengan budayanya termasuk kebaya, walaupun ada banyak pengaruh-pengaruh dari luar, apakah itu yang bersifat politis atau budaya lain yang lebih kuat. Kalau kita lihat mungkin anak-anak muda sekarang banyak sekali yang suka dengan budaya-budaya Korea misalnya begitu. Bagaimana Mas Sastro? Ya, budaya itu kan dinamis ya Mas ya. Dinamis, bahwa soal substansi budaya itu tetap ya, tapi budaya sebagai suatu ekspresi kreativitas itu dinamis. Yang pertama ya pahamkan tentang manfaat pentingnya budaya, nilai-nilai kebaya, nilai-nilai yang ada di dalamnya dengan seluruh proses menjadi identitas kultural kita sebagai bangsa Nusantara itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ekspresi juga harus melakukan proses transformasi. Mungkin ada modifikasi kebaya, bentuk-bentuk kebaya yang lebih update dan aktual, tanpa harus menghilangkan substansi dan tata nilainya. Yang ketiga juga harus memberikan pemaknaan terhadap kebaya, bahwasanya it is the part of the cloth of religions, bahwa ini adalah bagian dari cara kita beragama, berpakaian dalam beragama. Dan para kiai-kiai dulu menunjukkan itu. Pola model pakaian Islam yang sekarang ini kan baru 80-an terakhir ke sini. 70-an ke belakang kan masih berkebaya dengan begitu. Gitu. Artinya kiai-kiai dulu menganggap itu bagian dari pakaian agama. Gitu. Baik. Jadi bukan agama, tapi pemahaman terhadap agama. Oke. Pemahaman terhadap agama yang kemudian juga harus diluruskan begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ngatawi Al Sastro untuk pencerahan Anda pagi ini. Selamat pagi Mas Sastro. Ya. Pertanyaannya itu Mas Kohar, kalau pengaruh dari luar, itu pengaruh agama, pengaruh budaya, atau sesuatu yang kemudian bercampur? Pemahaman bahwa pakaian itu adalah pakaian agama atau pakaian budaya yang membuat kemudian kebaya jadi seakan-akan dihindari sekarang ini. Bagaimana Mas? Iya, ada beberapa periodisasi di mana pengaruh itu tidak melulu agama. Ketika tahun 70-an, banyak sekali anak-anak muda kita dalam cara berpakaian itu betul-betul berkiblat pada barat. Oh, oke. Bahkan pada Orde Lama, lagu bukan hanya baju, tapi lagu dan seterusnya juga ketika dia berkiblat ke barat, Bung Karno lalu menganggap itu sebagai musik-musik yang ngak-ngikmok, gitu, yang tidak berakar pada budaya Indonesia. Itu sempat dilarang. Lalu pada tahun 70-an ya tumbuh mekar seiring dengan tumbangnya rezim Orde Lama. Maka budaya itu berganti, tetapi di situ juga ada tarik-menarik di situ. Nah, kemudian di era 80-an, 90-an baru masuk pemahaman agama yang menganggap bahwa ada loh ini tumbuh ini sampai sekarang masih tumbuh bahwa pakaian-pakaian yang berakar pada budaya itu dikatakan ya tidak Islami, katanya seperti itu. Maka mereka memilih identitas baju pakaian yang kira-kira orang menyebut ke Arab-Araban atau ke Pakistan-Pakistanan gitu ya. Tetapi tidak menggunakan pakaian yang memang sebetulnya sudah lazim dipakai sejak dulu. Buya Hamka itu kemana-mana selalu pakai sarung dan pakai kopiah hitam. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pakai belangkon. Kemudian ulama-ulama NU itu juga pakai kopiah, pakai batik. Tanpa harus mengganti identitas baju mereka. Karena pemahaman Islam itu tidak serta-merta harus Arab dan ke Arab-Araban. Itu. Karena begini, pakaian jubah misalnya, itu bukan hanya pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Tetapi Abu Jahal yang menjahati Rasulullah juga menggunakan jubah. Karena sesama dari Arab. Karena memang tradisi ada seperti itu, ada pakaian seperti itu. Jadi pemahaman budaya ini juga harus, literasi budaya harus digencarkan. Kampanye seperti yang dilakukan oleh para perempuan berkebaya, yang dia menantang bukan hanya dari sisi identitas, tetapi lebih kepada ini loh membuktikan bahwa kebaya itu tidak ribet kok. Dipakai jalan 6 km lebih, 6,6. Ini sambil olahraga kan sebetulnya. Betul, 6 km sambil joget-joget sampai ini. Toh tetap mereka bisa santai-santai saja karena proses
penciptaan kebaya sendiri adalah proses yang selain dia menyejarah, dia juga proses kreatif. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Indonesia itu kaya akan talenta-talenta yang kreatif, yang bisa membuat kebaya yang dikonotasikan selalu ribet, bisa menjadi tidak ribet. Nah, yang paling penting adalah bagaimana menjadikan kebaya ini nanti, selain tentu saja reog ya, untuk menjadi budaya dunia melalui UNESCO. Kita sudah punya 12 sekarang. Kita sudah punya 12. Ada keris, ada batik, ada pendidikan batik, ada kapal pinisi, tari saman, tari Bali, kemudian wayang dan seterusnya, ada 12 item yang sudah itu, maka akan lebih kaya lagi kalau kita menyumbangkan ya reog Ponorogo, ya termasuk kebaya ini. Kalau melihat gambar ini yang ditayangkan, ini kan ada kombinasi ya Mas Kohar ya, bagaimana ibu-ibu yang terhormat ini menggunakan kebaya, tapi juga memakai penutup kepala, hijab. Kalau kita melihat ini, bagaimana ini kemudian bisa menginternalisasi ya, bisa diterima oleh bangsa Indonesia tanpa merasa bahwa yang paling benar itu yang dipahaminya, yang didatangkan dari luar Indonesia itu. Bagaimana Mas? Kita itu harus, cara pikiran kita jangan ahistoris, kita harus melihat sejarah. Dulu aktivis-aktivis perempuan ormas Islam, Aisyah, Muhammadiyah itu menggunakan kerudung, menggunakan kebaya. Aktivis Muslimat NU, Nahdlatul Ulama itu sama, menggunakan kerudung, menggunakan kebaya. Kebayanya tetap dipakai? Tetap dipakai, itu sampai pada era-era tahun 80-an itu masih seperti itu. Tetapi belakangan memang ada sebuah proses di mana terjadi tarik-menarik, termasuk munculnya pemahaman seperti itu. Nah, karena itulah kita mengingatkan kembali, termasuk para perempuan ribuan perempuan yang kemarin karnaval kebaya itu di Car Free Day itu mengingatkan bahwa kita punya loh kekayaan yang luar biasa namanya kebaya. Yang kalau kita tidak uri-uri, atau bahasa Jawanya uri-uri itu tidak kita rawat. Kita lestarikan. Kalau tidak kita rawat, tidak kita lestarikan, boleh jadi ini bisa jadi punah. Selain tentu saja bisa diklaim oleh yang lain. Itu dia. Gitu. Itu pertanyaan soal pelestarian tadi. Tadi kan Mas Astro juga mengatakan salah satu cara untuk mematikan budaya ini adalah dengan menghilangkan tradisi. Betul. Kalau tadi kita lihat perempuan-perempuan yang ada di Jalan Sudirman Jakarta itu, kalau saya tidak salah itu usianya, saya tidak ketemu yang muda-muda. Nah, apakah kemudian ini bisa kemudian dilestarikan ketika orang-orang muda merasa budaya yang lama itu kuno, kebaya itu ribet. Apakah ini bisa dilestarikan? Kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita akan mencoba bertanya juga kepada para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Bangga berkebaya, bangga budaya bangsa. Seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak Sukarwan. Saya singkat saja, ada 3 hal. Pertama, berkebaya harus bangga karena itu merupakan kepribadian bangsa. Harus dilestarikan. Nah, kalau tidak dilestarikan nanti kalau diklaim negara lain. Harus berkebaya itu tidak ribet kok. Nah, yang kedua, kita ingat era-era zaman dulu, ya ambil aja zaman Pak Harto. Ibu Tin tuh kalau saya melihat berita di TV, kalau Ibu Tin Soeharto tuh pakai rok sepan, saya malah bilang, dengarin Ibu Tin nganggo rok. Mesti 95% Ibu Tin tampil tuh pakai kain kebaya. Terus wakilnya Pak Presiden, Bu Umar Wira Hadikusuma juga berkebaya. Menteri-menteri wanita era Pak Harto, Ibu Sulatiken Murpratomo, Ibu Lapiah Sutanto, terus siapa lagi ada, mesti berkebaya. Pasti belum pernah dia pakai rok. Nah, terus guru-guru kita era tahun 70-an, 80-an tuh, guru saya SMA tuh lulus tahun 83. Guru saya bahasa Inggris itu masih pakai kain kebaya. Juga jalan juga cepat juga. Kelihatan anggun. Justru orang-orang dulu tuh
Kalau wanita ceking-ceking, ramping-ramping karena berkebaya, pakai kendit, pakai angkin. Contoh lagi, era film-film era almarhum Ria Irawan dan teman-temannya. Itu kalau kita ngelihat nonton film yang bintangnya Yeti Octavia, pasti sebagai orang tuanya Yeti itu mesti perannya pakai kain kebaya. Nah, saya mohon sekarang itu SMP, SMA, SD kalau peringatan Hari Kartini tolonglah dibudayakan. Saya kalau melihat orang berkebaya itu paling kalau nonton wayang sindennya itu. Kalau sekarang itu jangan baju bindang, iya. Kalau di desa ini masih alhamdulillah masih banyak. Kalau nonton wayang sinden ya pasti kebaya lah. Ini harusnya bangga lah. Guru-guru itu mencontohi. Nah, sekarang peringatan RA Kartini saja ada sekolahan memperingati, ada yang tidak ditegur. Harusnya ini tugas Menteri Pedianka ini. Menteri Pedianka harus tegas. Sekolahan yang tidak memperingati ibu kita kelahiran RA Kartini dan tidak pakai pakaian tradisi kain kebaya harus ditegur, harus sanksi dong. Itu aja Bang. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Ong Mei Hua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, bangga berkebaya juga atau sudah pakai pakaian yang lain ini Ibu Ong? Bagaimana Bu? Oh tidak Bang Leo. Saya bangga sebagai kepribadian wanita Indonesia. Saya tetap mencintai kebaya, Bang. Jadi penampilan kita lebih feminim dan keibuan. Oke. Ibu saya itu orang desa, Bang. Iya, Ibu. Dia selalu memakai kebaya dan kain batik. Jadi sekarang ini, Bang, dengan kemajuan zaman, banyak generasi muda kita itu tidak memakai kebaya kita, malah justru ke barat-baratan, Bang. Karena dia kalau iya, Bang, kalau keluar rumah ke mall pakai celana pendek. Nah, itu di manalah seorang wanita yang feminim. Saya bangga, Bang, dengan ibu-ibu yang usianya 50, dia Car Free Day. Oke. Pakai kebaya dan sebagainya dengan gembira, Bang. Memang kita harus bangga, Bang, sebagai wanita Indonesia. Jangan sampai budaya bangsa kita itu diklaim sama bangsa lain, Bang. Sebelum mereka mengklaim, semuanya mau diklaim, reog mau diklaim, batik mau diklaim, enak aja. Kita kan punya tradisi, Bang Leo. Makanya, Bang, kita sebagai wanita Indonesia, kita berpenampilan feminim, pakai kebaya, pakai kerudung. Kita menunjukkan bahwa saya wanita Indonesia. Semoga wanita Indonesia bangga dan bahagia, Bang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, Bung Leo, pasti kita bangga berkebaya, bangga budaya bangsa. Nah, Bung Leo, ini sementara ini sebelumnya kalau orang-orang berkebaya itu ada dua hal yang berlawanan. Yang satu, wah ini pasti orang desa nih yang belum maju kebudayaannya. Nah, di satu sisi kalau kita berkebaya, ada yang bertanya, mau kondangan kemana? Nah, atau mau ada acara apa? Berarti di situ terselip juga bahwa acara-acara yang penting itu kita mesti berkain kebaya, budaya bangsa ini. Nah, ini saya sendiri, Bung Leo. Iya, Ibu. Tenis berkebaya pun tidak masalah. Ya, banyak foto-foto saya yang main tenis berkebaya. Apalagi kalau soal ngajar, ceramah dan sebagainya.
Bersepeda pun saya naik kebaya bisa. Iya. Iya betul Bung Leo. Iya. Nah, jadi terima kasih kepada komunitas perempuan berkebaya Indonesia yang sudah menyelenggarakan kemarin itu dengan Pertiwi ya. Ibu Retno Marsudi contohnya, beliau itu dikenal kalau berpakaian itu nyentrik dalam tanda kutip tapi unik, beliau bangga pada kebaya ini. Tetap jadi kebaya. Dan satu lagi yang saya yang merasa kebaya ini memang bukan main, Bung Leo. Kebaya, lihat, kebaya ini pakaian perempuan. Coba lihat, tidak ada pakaian lain yang apakah itu dari luar atau dari dalam yang mencerminkan ini perempuan. Kita bisa memperlihatkan keperempuanan kita dengan berkebaya. Bang Leo bayangkan coba kalau Bang Leo pakai kebaya. Nah, kan? Nah, itu jadi itulah hebatnya. Nah, dan sudah diakui oleh orang luar juga bahwa lihat aja yang belajar budaya Indonesia, yang belajar batik, yang belajar gamelan itu pasti berkebaya. Mudah-mudahan UNESCO ini bisa mensahkan bahwa kebaya ini memang budaya perempuan Indonesia. Baik. Iya, terima kasih Bung Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Kalau melihat respon dari para pemirsa, kebanggaan itu masih ada, Mas. Tapi saya berpikir begini, Car Free Day atau pawai-pawai budaya itu kan satu hentakan yang mungkin berefek. Tapi kalau tidak dilakukan terus-menerus dan lebih masif, ya nanti mungkin lupa juga. Dan akhirnya pengaruh budaya dari luar itu bisa jadi akan lebih besar. Bagaimana, Mas? Sekarang ada kabar yang sangat menggembirakan. Ketika banyak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, itu yang dalam satu hari, dalam satu pekan, itu menginstruksikan para aparatur sipil negara untuk menggunakan kebaya atau pakaian tradisional bagi yang prianya. Sementara kaum perempuannya menggunakan kebaya. Di Jakarta misalnya, sejak eranya Pak Jokowi hingga sekarang era Anies Baswedan, tiap hari tertentu itu selalu menggunakan kebaya encim namanya. Kebaya Betawi encim, kebaya Betawi. Tetapi kebaya dan itu guru misalnya di sekolah, ASN lain di pemerintahan menggunakan itu dengan macam-macam kombinasi. Yang menggunakan hijab dia dikombinasikan dengan hijab, yang akhirnya juga serasi juga, dan itu dipakai untuk bekerja dan bisa. Nah, tidak susah begitu. Betul, tidak di Jawa Tengah, di Solo. Di Semarang, di beberapa kota di hampir seluruh Jawa Tengah, ada juga hari tertentu yang menggunakan pakaian semacam itu dan bisa efektif. Tidak harus di hari Kartini saja begitu. Betul, tidak hanya di hari Kartini. Dan sekarang justru makin meluas. Nah, regulasi itu bisa ternyata. Dan itu merupakan bagian yang penting untuk memantik sehingga budaya ini selain dicintai, dia juga menjadi identitas yang penting. Korea ini, sekarang anak-anak muda tadi kan dikatakan kebarat-baratan. Sudah bukan hanya kebarat-baratan sekarang. Ke-Korea-Koreaan. Ada banyak arminya. Betul. Nah, sampai kata misalnya ada gerakan tangan Sarangheo kan. Nah, itu kan juga menjadi sebuah semacam menjadi budaya dunia gitu loh. K-pop itu luar biasa, dia mengintervensi, menginfiltrasi, dia menggeser, mampu menggeser bagaimana Barat dulu menjadi kiblat, sekarang Korea bisa menjadi kiblat. Bagaimana terus menggaungkan bangga budaya bangsa akan kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Kohar. Beberapa waktu yang lampau saya ingat pernah di sekolah itu tidak ada upacara bendera. Dan kemudian ada langkah yang tegas dari pemerintah mewajibkan semua sekolah, apapun warnanya, apapun ciri sekolah itu, untuk menghormat bendera merah putih. Karena kita bangsa Indonesia. Untuk kebaya dan budaya bangsa ini, apakah kita bisa lakukan hal seperti itu atau memang lebih baik kita perbanyak saja gerakan-gerakan yang datang dari masyarakat, Mas? Era itu sudah berubah, Leo. Jadi ketika kita mau setback, mau menggunakan kekuasaan, menggunakan instrumen negara atau instrumen undang-undang untuk memaksa warga negara, itu sudah tidak populer lagi. Jadi era sekarang bukan lagi era pemaksaan, tetapi era kesadaran, era literasi, era kolaborasi, bekerja sama, membaur untuk mengangkat sebuah kebudayaan itu supaya dia menjadi arus utama. Nah, hal yang sama bisa terjadi apabila dia dilakukan dengan cara-cara yang lebih demokratis, dengan kampanye, dengan gerakan, dengan mengikut sertakan komunitas. Yang paling penting itu adalah partisipasi publik. Kalau partisipasi publik itu luas, masif, terstruktur gitu ya, maka hasilnya akan luar biasa, Leo. Dia akan menjadi sebuah gerakan. Nah, kalau dia misalnya katakanlah harus dipaksakan dengan model-model doktriner, maka boleh jadi nanti tidak akan efektif malahan. Tapi kan sebetulnya begini, Mas, yang tadi Mas Kohar sudah katakan di beberapa pemerintahan daerah atau instansi, itu kan aturan yang membuat kemudian mereka menggunakan, jangan-jangan awalnya ada yang merasa tidak nyaman, tapi lama-kelamaan akhirnya merasa nyaman dan malah suka akhirnya, tidak diwajibkan pun jadi bisa. Nah, apakah, maksud saya seperti itu? Apakah kan dia instrumen negara, dia alat negara, ASN. Kalau ASN ada regulasi khusus, ada aturan khusus, tetapi kepada publik, kepada pihak-pihak masyarakat itu jangan menggunakan pola-pola seperti itu. Tidak top down ya. Betul, tetapi ASN itu dia akan menjadi benchmark, itu menjadi tolok ukur. Teladan ya. Teladan lah bagi masyarakat yang dimana sebagian besar masih paternalistik, mengikuti siapa sosok pemimpinnya, siapa tokohnya. Di beberapa ormas Islam yang besar di Indonesia, di NU dan di Muhammadiyah, pucuk-pucuk pimpinannya juga rajin menggunakan pakaian lokal, budaya Indonesia. Misalnya Muslimat dan Aisyahnya masih menggunakan kebaya yang dipadu-padankan dengan kerudung, dengan jilbab, dengan hijab. Pemimpin-pemimpinnya masih menggunakan batik, gitu kan? Kalau kita saksikan Kiai Said waktu itu, Said Akil, kemudian sekarang Gus Yahya, lalu di Muhammadiyah itu Pak Haidar Nasir, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, Sekjen Abdul Mukti, itu kan rajin pakai busana batik dengan kopiah hitam. Betul. Artinya kopiah hitam itu budaya Indonesia tuh ya? Budaya Indonesia. Kalau sekarang kan lagi musim haji ya. Di Mekah, di umroh atau di haji itu kalau orang yang menggunakan kopiah putih hitam, itu hampir pasti dia dari Indonesia atau paling tidak dari kawasan Nusantara. Malah jadi ciri khas kita itu ya? Iya, itu identitas dan itu bagus-bagus saja. Turki punya identitas, Pakistan punya identitas, Indonesia apalagi yang sudah punya kekayaan itu sejak jauh-jauh hari, maka dia harus dilestarikan identitas itu, identitas kebudayaan itu. Memastikan bahwa kebanggaan ini bisa terus turun kepada generasi muda, Mas Kohar, karena
generasi muda ini lebih banyak lagi yang menggempurnya ya. Tadi Mas Kuar sudah katakan ini adalah Korea, begitu. Ada gerakan lain lagi dari Eropa, dari Amerika Serikat, juga dari Arab Saudi misalnya. Nah itu bagaimana membuat anak-anak kita dengan sukarela memang menyukai budaya bangsanya sendiri? Ya, melalui jalur pendidikan. Pendidikan, kemudian juga literasi di kalangan komunitas. Mengikut sertakan partisipasi publik di dalam komunitas. Ketika itu dibuat menjadi menarik, kenapa K-pop itu bisa diterima, diserap oleh bangsa-bangsa lain karena dia dibuat sedemikian rupa sehingga dia menarik. Nah, kita harus proses kreatif intinya gitu. Buka peluang seluas-luasnya, proses kreatif sehingga identitas budaya kita itu menjadi menarik bagi anak muda. Baik, kita aminkan itu dan kita sama-sama bangga dengan budaya bangsa. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, Petua Bijak mengatakan tanpa budaya sebuah bangsa akan hancur. Agar tidak hancur menjadi keniscayaan bagi kita untuk menjunjung tinggi budaya kita sendiri termasuk dalam berpakaian. Mengenakan pakaian khas negeri ini bukanlah aib, bukan pula ketinggalan zaman. Ia justru adalah sebuah kebanggaan tiada tara yang layak kita pamerkan kepada bangsa lain. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.